Taiwan melaporkan 17 kasus lokal dan 49 kasus impor pada tanggal 18. Di antaranya ada 5 karyawan Union Bank dan seorang anggota keluarga yang sedang dikarantina yang hasil tes awalnya negatif kini menjadi positif. Kasus penularan klaster restoran Tasty juga bertambah 4 orang serta seorang petugas bandara dan seorang supir taksi. 我们决定要再把这个原来是相对的一些长程的航班我们直接做落地裁剪。那我们现在要扩大范围。 Pada sekeluarga di Hsinchu yang tertular, ada seorang anak diantaranya yang bersekolah di SD Sanmin. SD setempat segera mengumumkan liburan musim dingin awal dan seluruh murid serta guru kini sedang menjalani karantina rumah dan pemeriksaan. 与这位学生有相关接触，包含他自己班内的一个学生，以及他有上相关的一个课程的老师，总共全部的学生加起来，加上这位学生，总共是有60名哈。 Situasi pandemi telah merebak hingga Hsinchu, hingga kini sumber penularannya masih belum jelas. Rincian rekam jejak masih menunggu pengumuman penghentian kelas Pemkab dan Pemkot Hsinchu mencakup MUST, sebuah TK Kabupaten Hsinchu, SMP Imin, dan SD Sanmin. Dengan munculnya penderita kedua di MUST, otoritas setempat telah menjaring 700 orang ke dalam daftar pemeriksaan yang diharapkan dapat lekas memutuskan rantai penularan terkait. Rantai penularan restoran Tasty di Taoyuan kini bertambah 2 orang pada tanggal 18, yakni murid SD Sin I dan TK Washington. Kedua sekolah diliburkan 14 hari. Dari 4 orang anggota keluarga yang ada, hanya ibunya yang menunjukkan hasil tes negatif. Pemkot Kota Taoyuan segera mengumumkan liburan musim dingin bagi SMP dan SMA selepas ujian akhir semester. Warga membanjiri pos pemeriksaan komunitas di Taoyuan, namun pos vaksinasi justru tampak sepi. Warga Taoyuan yang mendaftar tidak lebih dari 100 orang. Tingkat registrasi rata-rata hanya mencapai 30%. Pemkot segera mengumumkan selama warga bersedia divaksin tanggal 18, mereka tidak perlu mendaftar terlebih dahulu. Seorang perawat Far Eastern Memorial Hospital Kota New Taipei juga positif tanggal 17. Ia sempat mengantar anak ke NTSEC dan TCAP tanggal 13. Ada banyak SD yang berkunjung ke TCAP untuk kegiatan ekstrakurikuler pada hari itu. Pemkot Taipei segera menjaring 834 murid dalam 5 sekolah dalam daftar pemeriksaan. Untung semuanya menunjukkan hasil negatif. Akibat pengaruh angin muson timur laut dan curah hujan kawasan Huanan yang bergerak ke arah timur, seluruh Taiwan diselimuti hujan singkat. Hujan yang membawa salju juga turun di stasiun pengamatan cuaca Yusan tanggal 18 pukul 5 subuh. Suhu setempat hanya mencapai 0,9 derajat Celcius. 到下雪到6点半结束，是有一些在融的，但是温度没有很高，目前还是浓雾。 慢慢的在融. Hujan yang disertai salju turun hingga pukul 6.30 pagi dan berangsur meleleh saat matahari terbit. Sementara itu, salju tidak turun di Hehuanshan karena suhu tidak mencapai syarat. Akibat pengaruh angin muson timur laut dan curah hujan kawasan Huanan, hujan berpeluang turun di seluruh tempat yang cukup kentara di wilayah utara dan timur laut yang berada di bagian depan front awan. Hujan deras berpeluang turun di Ilan dan pesisir pantai Keelung, demikian juga dengan wilayah sentral. Cuaca beberapa hari mendatang masih dipengaruhi oleh angin muson timur laut. Kecuali wilayah utara, curah hujan di seluruh kawasan lainnya akan berangsur mereda. Pada tanggal 14 dan 15, Tonga mengalami letusan gunung berapi bawah laut dengan semburan abu vulkanik setinggi 20 km. Sejumlah negara di pesisir Samudra Pasifik telah mengeluarkan peringatan tsunami. Sedikitnya 2 korban di Peru tewas akibat hanyut terseret ombak. Pakar menganalisis bencana ini merupakan letusan terbesar selama 30 tahun terakhir. Abu vulkanik yang menyelimuti hampir seluruh negara Tonga menyebabkan saluran komunikasi dan listrik terputus total. Walau hingga kini belum dilaporkan adanya korban tewas dan cedera, sarana persediaan air dan rumah telah mengalami kerusakan parah. Selandia Baru dan Australia mengirim pesawat pengintai dan pesawat kargo ke Tonga untuk memahami bencana dan menyalurkan bantuan. Namun pemerintah setempat juga khawatir tibanya tim penyelamat dan materi turut membawa virus masuk. Oleh sebab itu, upaya saat ini adalah mengkarantina materi yang diimpor terlebih dahulu. Sedangkan kontrol perbatasan dan larangan turun pesawat berlaku bagi warga asing.